sekarang problemnya ini bukan pembatalan pesta olahraga ini doang di Bali. Ini yang kita tunggu, ini yang ini apa namanya, pil yang paling pahit ini nanti, sanksi FIFA. Kalau FIFA udah jatuhin sanksi, habis Indonesia sepak bola. Lu nggak bisa main di mana-mana. Ya bisa main di dalam negeri ada, antar kota desa. Terus pemain-pemain ini kehidupan itu kan, hasil penghidupan kan dimatiin. Nggak bisa. Kamu nggak bisa bertanding. FIFA ngadain pesta di Malaysia. Oh, ini ada Israel, Indonesia nggak boleh ikut. Jadi gimana ini ya, kita ini lagi masih menunggu nih sanksi dari FIFA ini yang kelihatannya lebih berat dari apa yang udah terjadi. Jadi dalam apa namanya, semua acara olahraga dunia Indonesia pasti terkucilkan. Katakanlah ya, kita sebut aja lah, karena kan ini kan media ya. Cokro TV untuk membela Tuan GP ini mengatakan dia sengaja dikorbankan oleh partainya untuk memuluskan langkah orang tertentu gitu. Atau sengaja dikorbankan supaya isu tim sepak bola Israel ini tidak jadi gorengan kelompok tertentu, jadi diambil alih sama jadi gorengan orang nasionalis sehingga nanti bisa dinetralisir. Tapi apa yang terjadi? Kalau logika itu yang dipakai, kenapa FIFA memberi sanksi? Artinya apa? Itu bukan permainan politik lagi, memang ini realitas situasi yang sesungguhnya, bukan lagi rekayasa politik gitu. Orang hukumannya nyata kok. Kita kena sanksi, kena ban untuk tidak melaksanakan turnamen Piala Dunia. Terus kemudian ada lagi framing yang muncul. Kalau misalkan Tuan GP ini tidak dikorbankan, maka Mossad katanya sudah melihat ada potensi ini kerusuhan yang digoreng-goreng oleh kelompok oposisi gitu ya, oleh kelompok yang lain. Jadi seolah-olah membela ini Pak, jadi sudah blunder secara tindakan, dibuatlah framing-framing seolah itu benar dengan cocokmologi Pak Paul gitu, terutama oleh Cokro TV tadi salah satunya gitu ya. Nah yang kemudian yang berikut, saya nggak habis pikir ya, suatu organisasi sepak bola di satu negara sebagai alat penindasan, nggak masuk di akal Pak, menurut saya. Itu lagi framing lagi gitu. Jadi kita memang ini hidup dengan framing-framing, pemikiran-pemikiran yang salah dan sesat ditanamkan ke dalam otak orang-orang gitu, dalam pemikiran orang-orang. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ya kebencian. Katanya itu ya, Andi USA silakan. Andi USA mana Andi USA? Iya, Pastor sedikit lagi Pastor. Kalau itu yang mereka tiba-tiba demo seperti itu, apakah karena apa sih? Pasti karena apakah ada urusan dengan keuangan, Pastor? Soalnya siapa yang demo? Iya, yang kadrun itu kan demo kan tidak mau. Kan mereka memang cari duitnya dari demo. Iya, karena kan kalau yang partai-partai gimana, Pastor? Soalnya kalau yang kemarin kan ada kegiatan-kegiatan olahraga lain kan ada orang Israelnya, tapi mereka tidak ikut ngomong-ngomong nih. Tapi tiba-tiba karena sepak bola mungkin karena keuangannya besar, apakah mereka ingin bagian gitu karena akhirnya mereka melakukan begitu? Enggak lah, kalau ini kan karena menjelang pemilu aja, mereka pengen ngambil hati orang Islam. Termasuk siapa itu Ganjar sama si Gubernur Bali itu. Cari muka ya Pastor ya? Iya, cari muka orang Islam aja si Ganjar. Cuma kan jadi blunder goblok kan si Ganjar ini kan. Jadi blunder kan. Nggak mau minta maaf lagi. Nah itu tadi kan. Nah, sekarang kan Indonesia malah terlalu dikucilkan. Sombong nggak mau minta maaf. Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional sekarang. Bodoh kan. Kayak Anies ya. Anies ngaku-ngakunya dia nggak rasis. Tapi kan seluruh dunia tahu Anies rasis. Iya kan, politik identitas kan. Waktu di interview sama Najwa kan dia nggak mau menghindar. Begitu sampai ke Australia digarap sama wartawan Australia, Kader nggak bisa jawab dia kan. Nggak bisa jawab si Anies kan. Waktu sama siapa tuh? Waduh saya lupa presenternya itu ya. Sama si itu ditanyain masalah politik identitas, Anies gelagapan nggak bisa jawab, digarap. Bagaimana kamu nggak bisa ngomong politik identitas? Sama Najwa dia melari, kena dia di Australia. Tapi kan artinya seluruh dunia
Tapi sebetulnya jangankan itu ya. Waktu saya di Jerman, waktu saya di Belanda ya, saya ngobrol-ngobrol. Mereka semua tahu, oh itu rasis sekali itu ya. Mereka dengar loh saudara. Dan berita itu sudah sampai ke seluruh dunia, Anies rasis itu. Ya jadi apapun kata dunia, begitu Anies jadi presiden, dunia kan langsung Indonesia dipimpin oleh presiden rasis. Itu masalahnya. Ya Pak Andi. Oke, makasih Pastor. Oke, selamat pagi, siang, malam. Kalau saya lihat ini kuasa Tuhan sedang bergerak nih, rencana Tuhan. Ya kan, Pak Ganjar Pranowo ini kan mestinya dalam survei kan front runner. Siapa nyangka dia bisa bikin blunder, so stupid blunder like this, ya kan? Nah, ini kalau menurut saya ya personally, ini kita bisa membuka jalan buat si Ahok ini maju. Sampai nggak ada lagi. Indonesia ini hancur 2024. Kecuali Ahok maju. Nah sekarang bayangin aja. Di Israel itu pemainnya ada beberapa yang Islam. On the other hand, di Palestina itu sepak bola, coachnya itu orang Israel, orang Yahudi. Nah dengan kejadian ini mereka bilang, I have no problem kita ini main bola, urusan politik. Nah orang Palestina aja nggak keberatan kok Indonesia bisa bela-belain, itu kan satu kebodohan yang besar. Nggak punya utak nih. Iya kan, nggak punya utak orang sekali berganjar Pranowo. Gimana coba? Ini kan menunjukkan satu kebodohan Islam dan kebodohan Indonesia. Ya memang Islam dari dulu memang bodoh, nggak ada yang bagus. Ini kan. Nah itu negara seperti UAE itu, United Arab Emirates itu kan mereka sadar. Mereka buka hubungan dengan Israel kan. Nah sekarang problemnya ini bukan pembatalan pesta olahraga ini doang di Bali. Ini yang kita tunggu, ini yang ini apa namanya, pil yang paling pahit ini nanti, sanksi FIFA. Kalau FIFA udah jatuhin sanksi, habis Indonesia sepak bola. Lu nggak bisa main di mana-mana. Ya bisa main di dalam negeri ada, antar kota desa. Nah, terus pemain-pemain ini kehidupan itu kan, hasil penghidupan kan dimatiin. Nggak bisa. Kamu nggak bisa bertanding. FIFA ngadain pesta di Malaysia. Oh ini ada Israel, Indonesia nggak boleh ikut. Jadi gimana ini ya, kita ini masih menunggu nih sanksi dari FIFA ini yang kelihatannya lebih berat dari apa yang sudah terjadi. Jadi dalam apa namanya, semua acara olahraga dunia Indonesia pasti terkucilkan. Udah. Terus kedua ini saya lihat kemarin ini Pak Paul urusan gereja yang di Lampung gitu. Itu Pak Santi Ahmed ada ini kan demonstrasi HTI gitu. Nah ini kan gila lagi saya bilang. HTI kan udah dibubarin. Nah terus bendera hitam masih berkibar-kibar. Nah terus polisinya itu kemana? Terus apa nama Babinsa kemana? TNI kemana? Untuk bendera masih berkibar, orasi-orasi itu di Lampung. Nah, ini urusan gini kan, ini edan negara ini. Ya udah itu aja catatan saya ini. Kita tunggu aja nih sanksi dari FIFA ini jauh lebih berat, jauh lagi mematikan Indonesia dalam hal olahraga. Bukan cuma sepak bola ya. Saya bilang kalau FIFA udah jatuhin sanksi dalam segala macam acara pesta olahraga dunia, badminton kayak volleyball kayak pasti ada Israelnya. Nah, saya nggak masuk akal ini Indonesia itu kok bodohnya bukan main. Padahal Israel itu timnya itu masuk gara-gara competition, udah masuk seleksi. Indonesia ini gara-gara tuan rumah, tim Indonesia ini nggak masuk dalam seleksi, langsung diangkat aja dimasukin. Dan ini satu kebodohan, aduh nggak tahu deh. Utak monyet ini. Ya itu deh. Pak Santamer, tanggapan Anda gimana tuh HTI kemarin? Berarti itu catatan saya hari ini. Thank you. Ya, ini Raja Uti dulu nih. Silakan Raja Uti. Ya, Shalom, Rahayu semuanya.
Selamat malam. Malam. Begini Pak Paul, sampai sekarang saya berusaha untuk mencerna di dalam pikiran saya, orang berolahraga, orang bertanding melanggar konstitusi. Itu sampai sekarang saya berusaha mencari logikanya gitu ya Pak Paul ya. Dengan saya bertanding olahraga dengan Israel, terus saya melanggar konstitusi. Ya, berbeda halnya kalau misalkan kita membunuh orang, itu kita melanggar kejahatan gitu ya. Terus kalau misalkan kita menipu orang gitu ya, merugikan orang, itu kita melanggar sesuatu. Ini orang berolahraga dianggap melanggar konstitusi dari mana gitu. Sampai sekarang saya berusaha untuk mencari hubungannya secara filsafat. Nggak ngerti saya Pak, itu mungkin entah framing-framing yang dibuat terhadap Israel ya oleh banyak negara-negara, bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara yang lain gitu. Nah, kita tahu kan di tahun 60-an juga pernah nasional kita mau ketemu dengan Israel, tapi akhirnya nggak jadi bertanding gitu ya. Nah, kemudian juga dulu pebulu tangkis, kalau nggak salah siapa ya, Joko Suprianto ya, pernah mau bertanding dengan salah satu pemain Israel di salah satu turnamen di Eropa, juga akhirnya jadi nggak bertanding gitu ya. Hanya gara-gara lawannya orang Israel. Jadi sebetulnya apa ruginya gitu kalau kita nggak bertanding dengan tim dari Israel atau orang Israel, justru nggak menunjukkan sportivitas dalam olahraga, justru itu merugikan dia sendiri sebagai atlet gitu. Tapi ini framing yang sifatnya ya maaf ya, seperti yang Pak Paul katakan tadi, rasis ini memang sengaja ditanamkan seolah-olah itu merupakan suatu kebenaran gitu Pak Paul gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, kejutan. Dan sebenarnya pil pahit. Kemarin malam ya, kita menerima berita bahwa rumah Piala Dunia usia 20 itu dicabut dari Indonesia. Ya, memang pahit gitu. Tapi ya kita harus lihat ada sebab akibatnya. Artinya apa? Ya, ini para politisi ini mungkin selama ini sudah merasa jumawa. Jadi mereka itu untuk mencari dukungan kelompok tertentu sengaja menggunakan politik identitas. Kan politik identitas ini namanya ini Pak Paul gitu. Dengan mencari dukungan atas dasar agama ini kan, itu politik identitas sebenarnya. Terus mereka mengharap nanti 2024 akan mendulang suara yang banyak gitu ya. Akan mendulang suara yang banyak. Dan dalam pemikiran mereka itu pasti Israel tidak akan bisa ikut dalam Piala Dunia usia 20 ini. Kenapa? Indonesia kan negara dengan penduduk besar begitu ya. Jadi mungkin nanti FIFA akan takut dengan Indonesia gitu ya. Sehingga nanti pasti Israel akan dikorbankan gitu ya. Tapi kenyataannya kan masalahnya kan dalam sepak bola itu kan ada aturan, ada hukum gitu. Kebetulan Israel kan lolos dengan ini ya, dengan kualifikasi dan mereka runner up di Eropa. Kalau tidak mau ya memang mereka punya hak untuk lolos. Nah, di sini saya lihat blundernya para politisi di kita ini, mereka memandang bahwa kekuatan lobby, kekuatan massa, kekuatan jumlah penduduknya negara ini akan membuat FIFA itu takut atau keder gitu ya, berani gitu. Tapi kenyataannya apa? Ya mereka tetap melaksanakan aturannya, tetap melaksanakan aturan FIFA. Di Indonesia yang akhirnya tidak bisa ikut. Nah, akibatnya apa? Yang terjadi dengan Tuan GP, khusus buat Tuan GP ini sekarang. Namanya hancur, dari hero to zero sekarang. Tidak ada lagi yang bersimpati sama dia secara perlahan-lahan. Juga terhadap partainya. Sekarang malah timbul wacana, nggak usah pilih partainya, nggak usah pilih orang yang ini, gitu kan? Kenapa? Ya mereka kecewa. Jadi di sini sepak bola ini kan pemersatu. Orang sudah nggak pikir agama, nggak pikir politik lagi, Pak Paul. Mereka merasa, terutama yang komunitas sepak bola maupun insan sepak bola ya, mereka sangat dirugikan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, kehilangan jenjang prestasi, kehilangan pembinaan, kehilangan semuanya. Kalau sampai nanti Indonesia kena sanksi dari FIFA. Jadi kalau kita lihat media sosialnya ini, si Tuan GP ini dirujak rame-rame saya lihat oleh para netizen.
Kenapa ya? Karena sudah kesal gitu. Jadi pelajaran buat para politisi, hati-hatilah berselancar menggunakan identitas, karena suatu waktu ya akan kena batunya, akan apes gitu kayak sekarang ini. Itu yang mereka rasakan sekarang kan. Nah kemudian ada upaya-upaya dari tadi Pak Paul katakanlah ya, kita sebut aja lah, karena kan ini kan media ya, Cokro TV untuk membela Tuan GP ini mengatakan dia sengaja dikorbankan oleh partainya untuk memuluskan langkah orang tertentu gitu, atau sengaja dikorbankan supaya isu tim sepak bola Israel ini tidak jadi gorengan kelompok tertentu, jadi diambil alih sama jadi gorengan orang nasionalis sehingga nanti bisa dinetralisir. Tapi apa yang terjadi? Kalau logika itu yang dipakai, kenapa FIFA memberi sanksi? Artinya apa? Itu bukan permainan politik lagi, memang ini realitas situasi yang sesungguhnya, bukan lagi rekayasa politik gitu. Orang hukumannya nyata kok, kita kena sanksi, kena ban untuk tidak melaksanakan turnamen Piala Dunia. Terus kemudian ada lagi framing yang muncul. Kalau misalkan Tuan GP ini tidak dikorbankan, maka Mossad katanya sudah melihat ada potensi ini kerusuhan yang digoreng-goreng oleh kelompok oposisi gitu ya, oleh kelompok yang lain. Jadi seolah-olah membela ini Pak, jadi sudah blunder secara tindakan, dibuatlah framing-framing seolah itu benar dengan cocokmologi Pak Paul gitu, terutama oleh Cokro TV tadi salah satunya gitu ya. Nah yang kemudian yang berikut, saya nggak habis pikir ya, suatu organisasi sepak bola di satu negara sebagai alat penindasan, nggak masuk di akal Pak, menurut saya. Itu lagi framing lagi gitu. Jadi kita memang ini hidup dengan framing-framing, pemikiran-pemikiran yang salah dan sesat ditanamkan ke dalam otak orang-orang gitu, dalam pemikiran orang-orang. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ya kebencian, dan nggak pernah bisa memandang sesuatu itu secara positif. Itu kira-kira Pak Paul, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih Pak Paul. Ya, nih Gajah Mada silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.